Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru gitu ya dari channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya. Mungkin dukungan, supportan Anda selama ini menjadikan channel ini terus berkembang dan terus berkembang lagi sampai detik ini gitu loh. Itu semua berkat dari supportan Anda, dukungan yang selalu mengalir, mungkin doa ya dari teman-teman semuanya. Saya ucapkan ribuan terima kasih ya. Jadi oke, gini, sebentar lagi kita juga mau memasuki satu Syawal ya. Jadi hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah, mungkin nggak beberapa hari lagi ya. Kita mungkin akan memasuki hari itu, dan mungkin saya ucapin agak lebih awal, nggak ada masalah. Walaupun saat ini kita masih menjalankan yang namanya ibadah puasa ya. Jadi saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin buat semua teman-teman semuanya, ataupun dari pihak detektor pun, dari pihak pinjol pun mungkin ya, karena kita bentar lagi mau memasuki yang namanya Idul Fitri. Jadi kita saling memaaf-maafkan. Mungkin selama ini pinjol yang menjadi tren di konten Solusi Hutang ataupun debt collector ya. Jadi saya ucapkan buat semuanya aja lah, semua yang menonton, saya ucapkan minal izin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya. Oke, jadi ini ada satu chatan ya. Satu chatan itu dari aplikasi Bantu Saku ya. Kita juga tidak tahu ini ya. Tapi yang jelas di sini dia akan mengunjungi si debitur yang gagal bayar berdasarkan dari tempat tinggal sesuai dari NIK KTP yang tercantum di aplikasi, ataupun orang tua sebagai bertanggung jawab jika orang tua masih ada ya di sini. Dan ini yang mau kita bahas hari ini, yaitu gagal bayar di Bantu Saku, kunjungan kepada alamat KTP yang tertera gitu ya. Tapi sebelumnya, buat teman-teman semuanya yang belum support channel ini, silahkan disupport. Buat teman-teman semuanya yang sudah mensempatkan waktunya untuk mensupport atau mendukung channel ini. Mungkin udah berapa tahun ini ya Anda selalu setia dengan channel Solusi Utang. Terima kasih buat Anda semuanya. Semoga rezeki berlimpah buat Anda semuanya dan semua permasalahan Anda cepat selesai gitu ya. Oke, gini, ini ada satu chatan, Anda boleh lihat di sebelah sini. Saya munculkan di sebelah sini. Di sini ada dari, katanya di sini ini via chat ya, dikirimin ya, karena ini ada nomor HP-nya. Nomor HP-nya sengaja tidak saya buka semuanya. Di sini ada sebatas screenshotan aja ya. Nanti kalau ada pihak-pihak yang terkait di dalam video ini, boleh untuk konfirmasinya di kolom komentar juga boleh. Di email saya juga boleh, ataupun dari nomor telepon dari tim saya juga boleh gitu ya. Mana yang bisa dihubungi aja untuk konfirmasinya, kalau memang ada misalnya hal-hal yang mau ditanyakan ya. Oke, gini, pagi Bapak atau Ibu, saya dari tim collection Bantu Saku, terkait tagihan Anda yang belum kunjung dibayarkan berupa perpanjangan atau lunas tagihan. Loh, kok bisa ya? Terkait tagihan Anda yang belum kunjung dibayarkan berupa perpanjangan atau lunas tagihan. Berarti perpanjangan juga salah satu hal yang wajib kita bayar, atau kayak mana ini? Atau lunas tagihan. Berarti kalau tidak bisa melunasi tagihan, berarti Anda perpanjang aja dulu ya gitu ya. Dalam 30 hari ke depan, tim akan melaksanakan kegiatan seperti ya, melakukan pemberitahuan kepada teman atau keluarga secara berkala. Oke, masih bagus ya ucapannya ya, secara berkala gitu loh, bukan kayak ilegal. Kalau ilegal kan secara terus menerus kan gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini yang versi yang seperti ini juga tidak terus menerus ya, yang soalnya sudah terdaftar ya. 2. Melakukan pemberitahuan ke tempat Anda bekerja melalui telepon dan email. Oke. Nomor 3, melakukan kunjungan ke tempat Anda bekerja terbaru yang terupdate dalam sistem link perbankan, dan melakukan penagihan langsung dengan disertai surat jalan yang disaksikan oleh HRD atau personalia tempat Anda bekerja. Penagihan langsung
disertai surat jalan yang disaksikan oleh HRD ya, ataupun personalia tempat kita bekerja. Berarti salah satu mungkin pimpinan yang lumayan tertinggi ya di atas kita gitu ya. Nomor 4, melakukan penagihan ke alamat tempat tinggal sesuai NIK KTP yang tercantum di aplikasi Anda, ataupun orang tua sebagai yang bertanggung jawab. Jika orang tua masih ada, dalam kurung ini jika orang tua masih ada. Nomor 5, melakukan blising untuk mencari informasi sampai adanya pembayaran. Mohon diperhatikan dan direspon dengan baik agar kegiatan penagihan berjalan dengan baik. Ya. Oke. Jadi kira-kira kalau Anda mendapatkan satu chat yang seperti ini dari misalnya sebut saja yang di sini ada Bantu Saku ya. Di sini dia berupaya dengan ucapan yang ada dalam chatan ini, dia akan berkunjung ke tempat Anda gitu loh. Baik ke tempat Anda sesuai dengan KTP ataupun ke tempat Anda sesuai dari tempat kerja. Ya. Jadi mungkin yang mengirim chat kepada saya seperti itu, dia mendapatkan chatnya seperti itu, otomatis panik, stres. Saya yakin banget itu pasti gini ya dadanya ya, mungkin berdebarnya kayak drum Metallica mungkin ya. Jadi nggak menentu gitu lah debarannya. Jadi hal yang pertama harusnya dilakukan adalah jangan panik dulu ya. Itu kan dia mengucapkan dia akan datang ke tempat kita bekerja ataupun kemana tadi ya. Oke gini, dia akan melakukan pemberitahuan kepada teman atau keluarga secara berkala. Oke, kalau misalnya dia memberitahu kepada teman ataupun keluarga yang kita jadikan sebagai kontak darurat, oke, kita bisa maklumin. Anda harus cari tahu ini, Anda kira-kira yang Anda ajukan sebagai kontak darurat siapa? Mungkin teman, kalau teman siapa namanya ya. Dan kalau misalnya ada di luar dari itu, misalnya si teman si A Anda jadikan kontak darurat, tiba-tiba yang memberitahu si B atau si C ya, ini Anda catat, berarti ada penyalahan di situ ya. Habis itu misalnya dia ke keluarga Anda, yang Anda kasih tahu keluarga si A misalnya gitu, yang ngasih tahu Anda keluarga si B bahwa Anda ada utang di Bantu Saku, berarti ada penyimpangan di balik itu. Itu salah satu kesalahan kalau memang berdasarkan SOP-nya ya. Habis itu melakukan pemberitahuan ke tempat Anda bekerja melalui telepon ataupun email. Oke. Ketika ada hal ini masuk ke kantor Anda misalnya nih, yang nelpon menyatakan, "Wah, ini ada yang nelpon atas nama hutang," gitu misalnya, yang jawab bukan Anda, mungkin teman sekantor atau siapa. Sampaikan aja. Insya Allah saya akan selesaikan. Kalau mereka menyatakan seperti itu, saya berada di alamat sesuai dengan KTP. Ya, seperti itu aja. Ya. Habis itu yang nomor 3, melakukan kunjungan ke tempat Anda bekerja. Ya udah, kita tinggal tunggu gitu loh. Yang keempat juga hampir sama, mereka akan menunggu melakukan penagihan ke alamat tempat tinggal sesuai NIK dan KTP. Oke, kita juga akan menunggu gini ya. Habis itu melakukan blessing untuk mencari informasi sampai adanya pembayaran. Oke. Jadi hal yang harus Anda hindari, yang paling pertama itu di poin nomor atas ya, sebelum poin 1, itu ada di sini terkait tagihan Anda yang belum kunjung dibayarkan berupa perpanjangan ataupun lunas tagihan. Perpanjangan tolong dihentikan ya. Ini buat teman-teman semua ini. Kenapa Bang? Akan menyelesaikan hutang Anda gitu loh. Jadi semakin Anda ikuti memperpanjang, semakin Anda ikuti untuk mencicil yang pada dasarnya hutang ini tidak ada di akad perjanjian awal itu untuk dicicil ya. Lain hal kalau ada di akad perjanjian awal misalnya hutang ini dicicil selama 3 bulan ya, oke, kita harus mengikuti prosedur itu. Tapi kalau ini jangka pendek, misalnya jangkanya 7 hari, 20 hari ataupun 30 hari dengan pembayaran sekaligus, jangan pernah memperpanjang ataupun mencicil ya. Karena nanti Anda akan masuk ke dalam jebakan yang kita sendiri juga tidak akan tahu gitu loh. Dan kita di sini mengantisipasi. Jadi kalau memang poin tadi mereka menyatakan mereka siap untuk mengunjungi kita, mulai ke kantor, mulai ke rumah, ataupun ke alamat sesuai KTP kita, nggak ada salahnya. Siapkan aja uangnya, jawab aja chatnya, oke, saya akan tunggu sesuai di alamat saya akan sediakan uang seperti jumlah tagihan saya. Alangkah baiknya seperti itu kalau Anda mempunyai uang. Kalau Anda tidak mempunyai uang, sampaikan kepada mereka, silahkan datang dengan segala hormat sambil saya juga mengusahakan uang. Yang penting
jangan takut dengan versi apapun, jangan takut. Di sini dia akan uji mental Anda yang sebenarnya seperti apa gitu loh. Dia akan uji di sini gitu loh. Dan saya berharap kepada teman-teman semuanya, jangan pernah takut dengan hal yang seperti ini. Tolong kondisikan diri Anda, tolong kondisikan pikiran Anda, jangan sampai pikiran Anda membawa Anda ke sesuatu kehancuran buat diri Anda sendiri gitu loh. Misalnya Anda takut mungkin DC nanti datang ke aroganan, akan mengambil versi-versi ini. Mungkin Anda yang sering mungkin mencerna suatu drama Korea, atau Anda mencerna drama mungkin dari film-film yang disajikan di TV, sehingga Anda merangkul itu ke dunia nyata, ini akan bertolak belakang. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, mungkin saran saya cuma itu aja. Apabila Anda mendapatkan suatu chat dari aplikasi yang namanya Bantu Saku, seperti yang saya munculkan tadi dan seperti yang saya ceritakan tadi, hal yang pertama adalah jangan panik. Kalau mereka ingin datang ke kantor, sampaikan ke mereka, alangkah baiknya gitu loh. Mereka ingin datang ke rumah, alangkah baiknya untuk datang ke rumah, dan nanti baru Anda ceritakan. Kalau memang Anda ada uang, bayarkan langsung. Kalau Anda tidak ada uang, yaudah sampaikan kepada mereka, saya masih ingin mengusahakan kalau diberikan waktu. Tapi kalau tidak, saya persiapkan diri saya dengan resiko apapun yang diterapkan oleh perusahaan Anda. Ya, jadi seperti itu gitu loh. Yang penting jangan panik, kendalikan pikiran Anda. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terlebih dan terkurang buat teman-teman semuanya, terutama yang mendapatkan chatan seperti tadi, jangan takut dan jangan panik dulu gitu loh. Itu sudah hal yang biasa. Ya, apakah dia akan datang, Bang? Saya nggak bisa pastikan itu. Nanti kalau saya bilang iya, karena ini kita juga belum tahu ya trik-trik dari pinjol ini untuk kedepannya seperti apa, nanti saya akan pelajari. Yang penting jangan bebankan pikiran Anda, mau mereka datang mau nggak datang itu urusan mereka. Yang penting urusan kita, ada uang bayarkan, tidak ada uang usahakan. Ya, yang penting jangan panik, tetap fokus. Sebentar lagi kita